Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 18 hari. Pembatasan kegiatan masyarakat ini diberlakukan mulai tertanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli ke depan. Penerapan PPKM darurat ini diberlakukan terhadap 48 kota atau kabupaten di Pulau Jawa dan terlebih di Pulau Bali. Presiden Joko Widodo menekankan agar supaya pihak-pihak terkait ikut proaktif melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dan lebih ketat lagi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap saat, mulai memakai masker, menjaga jarak, hingga cuci tangan sesering mungkin. Sejak beberapa minggu terakhir, terutama di Pulau Jawa dan Bali, mengalami kondisi peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Adapun beberapa daerah kota dan kabupaten di Pulau Jawa yang wajib mengikuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diantaranya sebagai berikut. Kita ketahui pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Infantri Muhammad Radi Rusin mengatakan tiap hari ditargetkan sebanyak 1.000 warga yang divaksin. Sedangkan kegiatan ini akan berjalan selama 10 hari ke depan dengan total keseluruhan 10.000 warga divaksin. Dengan adanya serbuan vaksin ini, antusias masyarakat cukup baik. Selain demi keselamatan diri, masyarakat Ponorogo
ingin perekonomian Ponorogo kembali normal. Jadi untuk target di Kodim, kita mengikuti kebijakan dari Bapak Presiden pada saat serbuan vaksinasi kemarin terpusat. Ini di Kodam dari 219.000 vaksin itu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk digandakan. Kemudian para Pangdam dengan Kapolda menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jadi untuk Jawa Timur, Kodam mendapatkan tanggung jawab 2 kali lipat, berarti 400.000 vaksin lebih. Kemudian ini dibagi tiap-tiap Kodim. Untuk Kodim Ponorogo itu diberikan tanggung jawab untuk vaksin harian itu 10.000. 10.000 dilaksanakan dengan target 10 hari, tentu kita akan menyesuaikan kondisi. Target tetap 10.000, berarti dalam 10 hari target hari itu 1.000 vaksin per hari. Ini kita laksanakan di Makodim. Kemudian juga kita jadwalkan di Koramil-Koramil. Kenapa? Karena kita juga harus menjangkau masyarakat yang jauh dari Makodim biar memudahkan mereka. Jadi targetnya 10.000. Kemudian selain vaksin harian, kita juga melaksanakan serbuan vaksinasi, yaitu targetnya 2.500 vaksin. Itu kita laksanakan secara serentak, menyesuaikan, kita bagi dengan jadwal vaksinasi dari kepolisian dan Pemda. Kenapa? Karena memang vaksinator kita terbatas. Jadi ini kerjasama, sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi Kodam sendiri, tadi yang seperti saya sampaikan awal, target untuk vaksinasi harian 10.000, untuk serbuan vaksinasi itu 2.000 sekian. Nah ini sudah pernah kita laksanakan 2 hari yang lalu, itu dari 1.000, alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, itu melebihi target sampai dengan 1.700. Harapan kita melebihi target. Harapan kita, target lebih dari target itu jauh lebih baik. Dalam rangka menciptakan herd immunity yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam penanganan COVID, yaitu 2. Yang pertama serbuan vaksinasi, yang kedua melaksanakan PPKM Mikro. Terima kasih sudah menonton Generasi News TV. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ditunggu.